Mulai aja dulu lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat ya. Jadi kalau misal pagi itu biar maupun waktunya sudah mau siang, kita harus selalu punya semangat pagi gitu ya. Jadi kalau disampaikan, ya semangat pagi, kita sampaikan pagi gitu ya. Siap. Semangat pagi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Bapak semuanya, karena kebetulan ini di kelas kita Bapak-bapak semuanya ya. Jadi saya menyebutnya Bapak-bapak. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki kegiatan yang ke hari kelima. Ya, insya Allah hari ini kita akan memasuki kegiatan di hari kelima. Alhamdulillah sudah 4 hari kita lalui bersama, begitu insya Allah. Tapi sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan di hari kelima ini, maka saya mohon bantuannya untuk yang bertugas hari ini untuk membuka kelas. Pak Tatang ya hari ini ya bertugas untuk membuka kelas. Silahkan Pak Tatang dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu membuka kelas kita hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang yang sudah memimpin kelas kita untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah tampak? Belum, Bu. Belum ya. Belum muncul. Masih belum muncul? Nah. Oke, sudah. Kemarin di hari keempat, Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan membaca eksplorasi konsep yang ada di LMS. Dan hari ini di kegiatan hari kelima, sinkronus ini, kita akan mengulas kembali hal-hal yang sudah Bapak Ibu pelajari di kegiatan hari keempat kemarin, yaitu tentang capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk hal ini yaitu peserta dapat menjelaskan konsep capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri. Yang kedua, peserta memahami posisi dan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, peserta memahami latar belakang adanya capaian pembelajaran. Yang keempat, peserta memahami tujuan adanya dan pengaturan capaian pembelajaran. Dan yang kelima, peserta dapat merencanakan strategi pendampingan ke guru untuk kepala sekolah dan ke sekolah untuk pengawas sekolah. Jadi ini yang nanti akan kita jadikan tujuan sehingga kita sama-sama berharap hal yang menjadi tujuan ini bisa tercapai dalam kegiatan kita pada hari ini, insya Allah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, maka kontrak belajarnya adalah nanti Bapak Ibu kami harapkan bisa aktif dan komunikatif selama mengikuti kegiatan hari ini, kolaboratif, sehingga nanti insya Allah kita tetap seperti yang sudah-sudah, kita akan ada proses kegiatan bersama, disiplin dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Lumayan ya Bapak Ibu tugas-tugasnya? Alhamdulillah. Semuanya sudah selesai ya? Sudah checklist hijau semua gitu ya? Belum. Belum. Sudah hari pertama. Hari pertama sudah. Baik, semoga nanti dimudahkan untuk bisa memenuhi semuanya, karena biar kami bisa segera melakukan penilaian begitu ya, Bapak Ibu. Baik, untuk amin, Bu. Amin ya. Untuk selanjutnya, karena memang Bapak Ibu sudah mempelajari terlebih dahulu terkait apa itu capaian pembelajaran yang sebelumnya sudah diawali, kita mengupas secara bersama-sama terkait dengan kerangka kurikulum gitu ya. Maka kali ini saya berharap perwakilan kelompok
Bapak Ibu bisa menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Insya Allah nanti satu pertanyaan bisa diwakili oleh satu kelompok. Kalau tidak salah kemarin kelompok 1 perwakilannya adalah Pak Mahfudin ya. Ya, kelompok 2 Pak Tatang dan kelompok 3 Pak Kasta. Nanti bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kemarin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini seperti apa. Pertanyaan pertama nanti silakan dijawab dari kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Mahfudin. Pertanyaannya adalah, apa yang Bapak Ibu pahami tentang capaian pembelajaran? Bagaimana kelompok 1, Pak Mahfudin? Ya, menurut diskusi kita, capaian pembelajaran itu tujuan dari apa yang mau disampaikan dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Ibu. Yang akan dituju gitu ya, yang diharapkan terpenuhi dalam proses pembelajaran. Baik, Masya Allah, luar biasa. Yang diharapkan, yang ingin dicapai melalui proses pembelajarannya. Iya, betul-betul. Ya, sangat luar biasa hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih Pak Mahfudin, dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, Bapak Ya, Ibu. terima kasih. Baik, yang berikutnya pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Jika dikaitkan dengan kurikulum 2013, maka capaian pembelajaran itu merupakan bagian yang mana ya, Bapak Ibu? Pak Tatang bisa mewakili untuk kelompok 2. Mangga, Pak Tatang. Baik, hasil diskusi kami, kelompok 2, capaian pembelajaran itu kalau di K13, standar kompetensi. Iya. Standar kompetensi, ya. Atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar, ya. Tuh. Ya, terima kasih Pak Tatang untuk hasil diskusinya bersama dengan kelompoknya. Dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu kepada kelompok 2. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah mengapa ada capaian pembelajaran? Kelompok 3. Kelompok 3, Pak Kasta. Ya, terima kasih. Kelompok kami telah sepakat bahwasannya mengapa harus ada capaian pembelajaran? Karena dalam setiap kegiatan kita itu harus mencapai tujuan. Di sini kalau kita tidak melihat atau tidak menyampaikan tujuan, berarti langkah kita itu seolah-olah ngambang gitu, tidak sesuai pada arah capaiannya. Makanya di sini perlu adanya capaian pembelajaran untuk mengetahui sampai sejauh mana yang kita laksanakan itu tercapai atau belum. Terima kasih. Masya Allah, ya luar biasa. Sangat rinci sekali yang disampaikan oleh Pak Kasta sebagai perwakilan kelompok 3. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk kelompok 3 hasil diskusinya. Terima kasih Pak Kasta. Dan yang berikutnya, kira-kira kelompok mana ini yang akan menebak? Boleh angkat tangan jika ada yang akan menjawab perwakilannya. Unsur-unsur dalam capaian pembelajaran, ada berapa unsur dan apa saja? Apakah ada 1, 2, atau 3? Ada 3 kalau nggak salah. Iya, ada 3. Apa saja itu? Tujuan pembelajaran. Aspek-aspeknya lebih tepatnya. Di capaian pembelajaran itu ada 3 aspek ya, Bapak Ibu ya. Aspek apa saja yang masuk di capaian pembelajaran itu? Yang sering kita lakukan saat asesmen atau penilaian. Begitu. Ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya, betul. Kelompok berapa tadi yang menjawab Bapak Ibu? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, kelompok kita luar biasa sudah berhasil. Afektif, kognitif, psikomotor. Iya, ada 3 unsur, afektif, kognitif, dan psikomotorik dalam capaian pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Pak Kasta bahwasanya kenapa harus ada capaian pembelajaran,
ibaratnya kita sedang akan melakukan perjalanan gitu. Kita mau kemana gitu. Jika Anda diminta mengantar kerabat ke suatu tempat, sementara Anda belum tahu letak dan bagaimana tempat tersebut yang akan Anda lakukan, supaya Anda dan kerabat Anda menuju tempat tersebut dengan selamat, maka kita butuh petunjuk gitu ya. Nah, petunjuknya itu ada pada capaian pembelajaran itu. Kalau kata lagunya itu mau dibawa kemana gitu. Itu lagu apa ya? Dibawa kemana Ya, betul. tujuan kita. Oh, Masya Allah. Hebat Pak Tata. Mantap. Baik, betul. Supaya arahnya Nanti tadi aja jelas. terusannya nanti. Siap, nanti kita lanjutkan rekamannya ya Pak Kasta. Baik. Ya, tadi sudah dijabarkan oleh masing-masing kelompok mengapa kita menggunakan capaian pembelajaran gitu. Karena di awal kita sudah tahu bersama bahwasanya yang menjadi ruh dalam pembelajaran sekolah penggerak ini, kurikulum sekolah penggerak ini adalah goalnya bagaimana profil pelajar Pancasila itu bisa terinternalisasi di diri peserta didik gitu. Yang profil pelajar Pancasila kita sudah hafal sekali. Yang pertama ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat apa Pak Tatap? Mohon maaf. Kreatif. Kreatif, betul. Yang kelima Pak Kasta. Kritis. Oke, Bernalar kritis. Dan Bernalar yang keenam kritis. adalah Mandiri. baik, dan ini diharapkan menjadi profilnya pelajar Indonesia. Karakter maupun kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang nantinya. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Kalau secara Kemen RI nomor 958 tahun 2020, capaian pembelajaran pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, itu dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian antara kompetensi ini dan kompetensi dasar. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang ya, di 2013 itu CP itu seperti kompetensi dasar gitu ya. Jadi CP itu sebenarnya adalah peleburan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi dalam bentuk naratif parafrase begitu yang cukup panjang yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga CP memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Jadi kalau kemarin-kemarin siswa belajar sesuai dengan targetan nasional begitu, tapi di kurikulum ini maka siswa akan belajar sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Secara garis besar, CP sendiri itu diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Nah, ini ada CP juga dalam pendidikan khusus. Ini untuk yang berkebutuhan khusus begitu ya. Yang selanjutnya yang perlu diingat dalam capaian pembelajaran itu, CP itu merupakan satu alternatif untuk mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Tapi CP bukan materi assessment yang secara langsung diuji di kelas. Jadi tidak serta-merta CP itu menjadi asesmen yang diujikan di kelas, tapi dia menjadi salah satu alternatif saja untuk mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa secara individu. Jadi mengukurnya secara individu, bukan lagi secara kelas. Makanya kalau sekarang mulai dari kurikulum 2013 itu sudah tidak ada lagi yang hilang di rapot kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 tuh kolom di samping nilai itu biasanya tidak ada deskripsi. Ya, ada deskripsi. Tapi sebelum ada deskripsi di 2006 itu ada apa? Ada rata-rata kelas. Iya, rata-rata kelas. Karena memang anak dibandingkan dengan semua siswa yang ada di kelas. Tapi mulai dari 2013 itu, kurikulum 2013, sudah tidak lagi dibandingkan. Tapi yang diukur adalah bagaimana anak berhasil mencapai kompetensinya itu sendiri. Gitu.
Dan CP itu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dan dipahami serta dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CP bukan objektif pelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret. CP juga dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Karena memang ruhnya di kurikulum sekolah penggerak ini pembelajarannya harus berorientasi pada siswa. Semuanya kembali kepada siswa, tolak ukurnya di siswa. Betul. CP dapat mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktek penilaian. Sederet pengembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai dengan menengah bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah, tapi mereka menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Kalau kemarin ketika bahas yang materi sebelumnya, pembelajarannya itu seperti jus, bukan apa Pak? Bapak Ibu, bukan gado? Bukan gado-gado yang kelihatan aslinya gitu ya. Tapi kalau jus ketika sudah di blender jadi satu, dia akan menyatu secara utuh. CP biasa digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi dalam setiap mata pelajaran bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Nah, ini prinsip penyusunan CP, terukur dan spesifik, fleksibel, juga otonomi. Terukur dan spesifik, ada yang bisa membantu menjelaskan apa maksudnya terukur dan spesifik, Bapak Ibu? Ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Betul, ditulis berdasarkan itu ada rada kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya. Kemudian memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman, dibuat secara praktis dan keterampilan generik. Betul, ya itu adalah prinsip CP yang terukur dan spesifik. Jadi tidak bertele-tele begitu ya, dia praktis. Gitu. Yang berikutnya adalah fleksibel, yaitu sesuai proses dan tahapan belajarnya. Dan yang ketiga tadi otonomi, maka satuan pendidikan punya kewenangan untuk menyesuaikan CP itu sendiri. Baik, ruang lingkup CP tadi disampaikan oleh kelompok berapa tadi ya? Yang rebutan yang dijawab oleh kelompok 2 tadi ya, bahwasanya CP itu integrasi antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang baru, kalau dulu kita hanya berkenalan dengan kelas, maka di kurikulum sekolah penggerak ini CP itu nanti akan dibagi-bagi atau dirumuskan dalam bentuk fase. Ya, kenapa dalam bentuk fase, Bapak Ibu kira-kira? Sesuai dengan usianya. Karakteristiknya. Sesuai dengan potensi karakternya. Iya, betul. Jadi CP dirumuskan per fase itu agar satu tidak terlalu padat dan pendidik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensinya masing-masing sesuai dengan potensinya. Dan penggunaan istilah fase dalam CP ini, kenapa ada fase lagi? Ini untuk membedakannya dengan kelas. Jadi ada istilah kelas, ada istilah fase. Kalau kelas SD pasti sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau fase berbeda, ya. Karena peserta didik ya di satu kelas yang sama bisa jadi belajarnya dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ya. Fase itu sendiri kalau secara reguler fase itu dibagi menjadi 6. Fase A, B, C, D, E, dan F. Dan untuk SD ada berapa fase Bapak Ibu? 3. Ya, betul. Fase A itu akan digunakan oleh siswa kelas 1 dan 1 sampai 2. Fase B untuk siswa kelas 3 dan 4, dan fase C untuk siswa kelas 5 dan 6. 5, 6. Betul. Untuk fase D, E, dan F itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh tingkat pendidikan menengah ke atas. Nah, komponen CP itu sendiri, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena apa? Sama dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar ketika di kurikulum 2013, maka capaian pembelajaran ini
ini menjadi ranah kewenangannya Kemendikbud, sehingga kita tidak perlu mencari capaian pembelajaran atau membuat capaian pembelajaran itu seperti apa. Karena nanti CP ini, capaian pembelajaran ini sudah akan disediakan oleh Kemendikbud. Jadi kita tinggal pakai ya Bapak Ibu ya, kita tinggal ngambil, kita tinggal sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Dan komponen CP itu sendiri, yang pertama ada rasional mata pelajaran, berikutnya ada tujuan dari mata pelajaran tersebut, masih dalam bentuk mata pelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini nanti dibagi dalam beberapa mata pelajaran. Gitu. Yang berikutnya adalah karakteristik mata pelajaran itu sendiri. Yang berikutnya capaian dari setiap fase secara keseluruhan. Yang kelima, capaian setiap fase menurut elemen. Jadi kalau elemen itu bahasa sederhananya, kalau dulu kita punya mata pelajaran, maka kita punya bab-bab gitu ya Pak ya. Nah, elemen itu seperti pembagian bab-bab itu. Jadi mata pelajarannya misal PPKN, maka elemen-elemennya atau domainnya itu nanti akan ada misal Pancasilanya atau Garuda, ya Bhinneka Tunggal Ika, Ika-nya dan seterusnya. Kalau matematika juga ada elemen-elemen pembagian elemen-elemennya, misal bilangan, pengukuran, aljabar dan sebagainya. Nah, bagian yang keenam adalah alur capaian pembelajaran setiap tahunnya, dan yang bagian terakhir adalah alur konten materi setiap tahun. Dan ini insya Allah nanti Bapak Ibu tinggal pakai, tinggal ngambil. Saya sudah siapkan. Nah, semua dokumennya ada di link ini. Sudah saya simpan semuanya di link ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Nanti saya akan bantu untuk kopikan link ini. Saya berikan kepada admin, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya untuk mendownload capaian-capaian pembelajaran yang ada di setiap mata pelajaran. Nanti silakan Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas selanjutnya terkait dengan bagaimana kita setelah paham capaian pembelajaran ini, maka besok kita akan mengetahui langkah berikutnya, step berikutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Sampai akhirnya kita nanti mengetahui bagaimana alur tujuan pembelajaran itu dibuat. Nah, CP itu sendiri kita akan gunakan dengan memadukan terkait agenda kita sebelumnya, yaitu analisis karakter kemampuan peserta didik. Di awal kita sudah melakukan analisis karakter kemampuan peserta didik. Mana peserta didik yang pada level A, mana peserta didik pada level B, dan mana peserta didik yang pada level C. Nah, dari data yang kita dapatkan, maka kita bisa menggunakan, kita analisis capaian pembelajaran mana yang cocok untuk siswa A, capaian pembelajaran mana yang cocok untuk siswa B, dan capaian pembelajaran mana yang cocok untuk siswa C sesuai dengan fase-fasenya. Ketika kita sudah sinkronkan dua hal itu, maka kita bisa memberikan penempatan yang pas, yang tepat untuk setiap siswa kita, sehingga aktivitas pembelajaran bisa dilaksanakan secara maksimal. Kata kuncinya, pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak harus berorientasi pada siapa Bapak Ibu? Pada siswa, pada murid. Pada siswa, betul. Pada Baik. siswa. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penguatan perihal capaian pembelajaran hari ini. Jika akan ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, mangga silahkan Bapak Ibu, kita masih ada waktu sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih, jelas Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana untuk Pak Kasta dan Pak Tatang? Ada Bu. Mangga. Cara mengukur capaian pembelajaran bagaimana? Iya, kita nanti akan ada tahapan berikutnya. Pak Tatang sepertinya sudah tidak sabar gitu ya untuk bisa mengetahui capaian pembelajarannya itu sejauh mana keberhasilannya. Nanti kita ada tahapan berikutnya Pak Tatang. Setelah ini nanti di akhir sesi kita akan ada yang namanya kegiatan asesmen atau penilaian kalau dulu istilahnya. Nah, di sana kita bisa mengukur sejauh mana keberhasilan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan gitu. Ya. Insya Allah nanti ada waktunya. Hari ke-8.
Baik. Pas. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Masya Allah sangat luar biasa. Saya ingin Bapak Ibu semuanya supaya, karena memang Bapak Ibu ini semuanya adalah Bapak Ibu yang terpilih, Bapak Ibu yang sangat hebat, maka saya ingin berikan tepuk hebat, begitu ya. Tepuk hebat, 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 hebat. hebat. Wah, hebat. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, untuk menyempurnakan kegiatan kita, dan semoga senantiasa diberikan keberkahan. Mungkin bisa kita tutup kembali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mangga disilahkan. Tadi yang membuka Saya, Bu. Pak Tatang. Ya, silakan Pak Tatang untuk memimpin doa kembali sebelum kita tutup. Baik, terima kasih kepada Ibu pemberi materi. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tatang yang sudah memimpin kita untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya hari ini. Insya Allah kita akan kembali lagi esok hari di hari ke-6. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Kita foto bersama dulu. Hari ke-5, gimana? Ke-5. Hari ke-5. 5. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya pamit undur diri. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.